Oke, kita mulai ya kuliahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak. Oke teman-teman, pada hari ini kita masih melanjutkan materi yang kemarin, yaitu masih tentang penulisan kode HTML untuk bagian yang kedua. Kalau kemarin kita sudah mempelajari teknik dasar penulisan, mulai dari format HTML sampai format teks. Untuk hari ini ada 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah membuat daftar urutan, yaitu nanti menggunakan LO dan LI, atau order list sama list order. Kemudian yang kedua kita akan membahas bagaimana caranya membuat tabel sederhana, ya, tabel sederhana. Kemudian ditambahkan adalah insert gambar atau memasukkan gambar pada sebuah tampilan web. Nah, langsung saja teman-teman akan saya share screen. Yang akan kita pelajari itu halaman 15 sampai halaman 26 ya. 15 sampai 26. Nah, terus untuk minggu depan tak cek dulu. Nah, minggu depan itu kan tanggal 14 Mei. Nah, ini kalian kan kalau yang di kelas lain ini sudah masuk ke pertemuan 12. Nah, sedangkan kalian hari ini itu baru masuk pertemuan ke-10. Jadi ketinggalan 2 kali pertemuan karena beberapa kali libur ya, ada tanggal merah. Nah, untuk mengejarnya teman-teman, nanti hari ini ya, nanti sore akan saya upload untuk materi pertemuan 11-12, yaitu merancang website statis. Nanti silahkan Anda buka, Anda pelajari. Terus nanti untuk pertemuan berapa ya? Hari ini kan 10 ya. Pertemuan ke-11 minggu depan tetap ada kuliah, tapi Anda hanya absen saja ya. Nanti absennya saya buka antara hari Senin dan Selasa. Kalau nggak Senin, Selasa. Nanti tak buka, Anda cukup absen saja. Untuk materinya bisa Anda pelajari kapan ya, kapan-kapan terserah Anda. Jadi materi nanti tak sediakan di blog. Ya, untuk sementara kita pakai blog dulu. Sebenarnya juga bisa kalau masuk sepadan, tapi karena dari awal sudah di blog, kita tetap fokus ke blog saja supaya lebih mudah. Nanti Anda lihat, Anda pelajari, terus silahkan Anda coba untuk pertemuan 11-12. Terus absen, saya ulangi lagi, absen pertemuan 11, nanti kalau tidak hari Senin, hari Selasa, nanti saya atur dulu jadwalnya. Gitu ya. Langsung kita mulai untuk materi hari ini. Nah, untuk materi hari ini kita belajar bagaimana membuat urutan ya. Nah, di sini sudah ada keterangannya. Di sini ada 2 elemen ketika membuat urutan tulisan, ada order list dan unorder list. Kemudian ada list item. Untuk OL berfungsi untuk membuat nomor daftar urutan. Elemen ini mempunyai atribut yaitu start dan tipe. Start itu berarti mulai. Nah, untuk order list ini adalah daftar urutannya ada angka atau hurufnya.
Itu ciri khas dari order list. Mungkin kalau diurutan mungkin A, B, C, D, E, F, G ya, atau A kecil, terus B, C, D, E, atau angka 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian di tengah elemen OL harus terdapat LI, ya LI. Sintaknya adalah OL star, di sini nanti ada number, angka, atau huruf ya, kemudian tipenya apa? A, terus ditutup dengan OL. Nah, secara aplikatif, penulisannya sebagai berikut. Nah, ini contoh urutan menggunakan OL, nanti di latihan 1. Contoh penggunaan OL, jadi di sini ada kalau kalian lihat ada angka di depannya. 1, 2, 3, sampai seterusnya, ini urut. Ini untuk OL. Nah, untuk membuat tampilan seperti berikut, Anda harus mengetikkan hal seperti ini. Seperti biasa, HTML head ini sudah hafal ya. Kemudian latihan nama filenya atau nama dari tampilan ini. Kemudian ditulis mata kuliah TKJ semester 1. Tulis dulu OL. Nah, secara default, ini OL ya. Nanti di bagian dalamnya ditulis LI, 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 LI. Nah, jadi di sini kita tidak mengatur star dan tipe ya, karena secara default ini nanti otomatis angka. Oke, kita praktekkan. Langsung saja kita buka Sublime. Nah, teman-teman, kemarin ada yang masih bingung kok Sublime-nya tidak autocorrect ya, atau autocomplete. Nah, disimpan dulu. File, save. Kemudian kita kasih nama urutan OL. Teks urutan atau dikasih order list saja. Kemudian pilih dulu HTML-nya. Terus di sini tulis titik HTML. Nah, harus seperti ini. Save. Nah, tulis HTML. Kemudian tulis saya urutan tag. Nah, kemudian di body kita bisa menuliskan sama kita bikin mirip. Kita bikin sendiri aja. Mata kuliah BKV. Terus di sini baru OL. Sorry. Nah, OL. Terus di sini baru dikasih list item LI. Enter. Nah, sketsa contoh ya. Terus LI lagi. Desain grafis. Audio visual. Jadi nanti kamu nulis sesuai apa ya, sesuai kebutuhan. Terus saya mau tambahkan animasi. Terus satu lagi ilustrasi. Nah, seperti ini. Kalau sudah disimpan. Oh, ini tak buang nih. Tidak penting. Tak simpan dulu. Save. Nah, terus kita lihat hasilnya.
dulu, baru proses pembukaan. Nah, ini lama ya. Nah, ini. Nah, ini teman-teman, hasilnya seperti ini. Nah, ini secara default A, B, C, D, E, F, G. Nah, kalau beberapa praktek saya sebelumnya itu malah angka, tapi di sini malah A, B, C, D, E, F, G. Oke, nggak ada masalah. Terus kemudian kita bisa mengubah tipenya. Anda bisa lihat di sini. Ya, kita eh, kita coba nanti OL star sama dengan 1 tipenya A. Kemudian yang satunya star angka 1 tipenya I. Oke, jadi di sini tadi di atas Anda bisa melihat untuk eh, ini ya. Ini bisa ditulis karena di sini atribut star berfungsi untuk memberikan nilai awal dari urutan. Kemudian atribut tipe berfungsi untuk memilih bentuk daftar urutan, yaitu A untuk huruf besar A kecil untuk huruf abjad huruf kecil, I untuk Romawi besar, I untuk abjad kecil. Untuk desimal, nah ini ada tulisan default star sama dengan 1 tipenya 1. Kita coba. Kita tambahkan di sini. Nah, gini. Star 1, kemudian tipenya 1. Kita lihat hasilnya. Kita simpan dulu. File, save. Nah, kita lihat efeknya tinggal di refresh. Nah, ini nggak mau. Bentar. Harusnya ini bisa. Nggak mau. Coba kita buka di browser yang lain. No, tetap nggak mau ya. Ini ada yang salah. Ya kadang seperti ini teman-teman. Ada browser yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Ini sudah sama persis ya harusnya. Di sini sudah number, kemudian di sini harusnya udah benar ini. Atau kita coba save as. Oh, nyimpennya saya keliru, sorry teman-teman. Saya nyimpennya di Didi Kempot HT-Doc. Saya ulang. Sorry, ini tak simpan dulu. Sorry, saya nyimpennya yang keliru. Yang saya buka keliru. Di pemrograman HTML. Nah, harusnya nyimpennya di sini. Kita lihat hasilnya. Ya apa ya?
Langsung aja kita buka di order list 2 ini. Nah, ini ya. Makanya kok isinya tadi beda. Nah, harusnya kan ini isinya. Nah, ini ya. Ini untuk format untuk angka. Jadi secara default ini pun kalau kita buang ini ya, tipe dan startnya kita buang, kita cut ya, coba ya. Kita cut hanya OL saja. Ini pun sebenarnya defaultnya kita save dulu. Defaultnya cancel. Defaultnya adalah angka. Kita coba refresh. Nah, ini defaultnya angka. Jadi di sini memang defaultnya angka, tidak usah ditulis apa tadi tipe-tipe seperti di sini. Nah, kalau ingin mencoba huruf, nah kita nanti di sini tulisannya adalah angka 1, di sini hurufnya A, nanti akan mengikuti. Kita coba di OL ya. Kita tulis star sama dengan 1, kemudian tipenya kita pakai A. Terus kita simpan. Kita refresh. Nah, ini berubah. Nah, apakah urutannya selalu dari A? Ini bisa kita setting juga. Ini umpamanya kita ganti 3. Kita lihat hasilnya. Nah, maka mulai dari ketiga, yaitu C. A, B, C. Jadi nomor 3 adalah C, D, E, F, G. Nah, nanti tinggal kebutuhan seperti apa yang Anda inginkan. Kemudian ada satu lagi teman-teman, saya bikin new ya, new file, kemudian kita simpan, kita order list, karena di sini sudah ada, ini tak tulis angka 2 di belakangnya. Terus di sini pilih jangan lupa HTML. Kalau hilang ketik lagi. Save. Nah, ini tinggal UL. Ini tak copy ya, biar cepat. Ini ada UL. Kalau UL itu nanti dilihat, karena UL itu bentuknya bukan angka tetapi simbol seperti cycle atau lingkaran, kemudian kotak, segitiga dan lain sebagainya. Nah, dilihat unordered list di sini hanya ada, jadi kalau di UL itu tidak ada star, adanya tipe. Tipenya ada cycle, kemudian square, square itu kotak. Disk itu lingkaran tapi tengahnya bolong. Bentar, ini ada yang masuk. Ya, jadi saya ulangi, ada cycle, ada square, ada disk. Kalau square ini biasanya kotak. Kalau disk ini lingkaran tengahnya bolong, kalau cycle itu lingkaran tidak ada celahnya, jadi padat, mampat. Kita coba ya. Nah, kita buang startnya. Dulu. Cycle benar. Kalau udah kita save. Save. Kita lihat hasilnya unordered list. Nah, ini unordered list yang kedua. Nah, ini cycle, kemudian kita coba yang disk. Kita simpan, apakah sama? Nah, malah kebalikan ya, yang disk malah yang mampat, yang cycle malah berlubang. Ini saya yang keliru berarti. Terus kita coba lagi satu, yaitu square. Sorry. Kita save lagi. Kita refresh.
Nah, ini seperti ini. Nah, ini tadi kan kita pakai bantuan tipe ya. Kalau tipenya kita del, hasilnya seperti apa? Secara default kita bisa file save. Kemudian kita lihat hasilnya. Oke, jadi secara default simbol yang digunakan sebagai urutan adalah dis ya, ini dis. Nah, itu UL dan OL. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang impor gambar kayak. Sorry, bukan tabel ya. Kita belajar tabel dulu. Jadi dalam elemen tabel ada TH, tabel header, ini khusus untuk yang paling atas. Dan selanjutnya ada TR, tabel row, kemudian TD, tabel data. Jadi kalau row itu kolom ya. Nah, di sini elemen tabel multidimensi yang terdiri atas kolom dan baris. Elemen ini mempunyai atribut alignment, kemudian ada BG color, ada border, ada cell padding, itu jarak antara tepi sel dengan isi sel, kemudian ada cell padding, jarak antara sel, kemudian ada width, lebar tabel, kemudian ada height. Di sini adalah tinggi tabel. Kemudian elemen tabel berisi elemen caption TH, TR, TD. Nah, ini contohnya untuk sintaknya. Tabel, kemudian ada isinya seperti ini. Nah, kita langsung aja praktek untuk membuat yang di latihan ini ya. Kita mau buat ini tampilannya nomor nama. Ini ada dua kolom, ke bawah ini namanya kolom, kemudian ke kanan namanya data atau baris, tabel data atau baris. Nah, kita akan coba yang paling sederhana yaitu tabel aja tanpa tambahan tambahan apapun. Yang pertama kita bikin adalah tabel, kita nanti ketik tabel, kemudian TR dan TH-nya nomor dan nama. TH nomor dan nama. Oke, kita mulai ya. File, kemudian new file. Kasih nama dulu, seperti biasanya. Kita namakan tabel. Ada latihan tabel 2. Biar beda dengan file yang sudah tersimpan. Nah, ini. Kemudian kita tulis di sini latihan tabel. Kemudian body di sini langsung tulis tabel. Di enter biar di bawahnya. Kemudian kita bikin TR. Nah, kita enter lagi. Kemudian di dalam TR kita kasih TH. Tadi ada nomor, kemudian saya lupa, maaf. Di gambarnya apa? Nomor sama nama. Sama di sini tulis TH, tulis nama. Kemudian kita bikin TR lagi. TR, enter, enter. Nah, untuk yang bagian kedua, jadi yang di bagian mana tadi? Yang di bagian sini, kalau di sini tadi paling atas TH, tabel header. Terus yang kedua ini nanti pakainya TD semua, TD, TD, TD. Yang membedakan TD dan TH, kalau TH itu pasti di setting tulisannya cetak tebal. Nah, di sini nomor 1 Rina Ali Rahmat. Oke.
Jadi di sini tinggal tulis TD satu, TD, kalau salah namanya nggak apa-apa lah, salah dikit. Terus selanjutnya Anda bisa copy aja, kelamaan nanti kalau ngetik. Tinggal ganti angka 2, saya asal ya namanya ya. Kemudian terus di sini diganti angka 3. Nah, seperti ini. Kalau sudah, Anda harus memastikan tabel ini tertutup tabel di sini. Nah, kalau sudah, Anda tinggal save. Nah, kemudian kita buka latihan tabel 2, klik 2 kali. Nah, seperti ini. Oh, ini huruf saya keliru nih. Nah, di sini kita bisa perbaiki. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini sudah berbentuk tabel. Ini sudah berbentuk tabel, beda dengan yang order list tadi. Nah, selanjutnya di sini ada atribut. Atribut itu tambahan. Ada atribut macam-macam. Nah, terus kita coba yang seperti latihan kedua ini. Nah, kita tambahkan elemen border dan BG color ya. Kita coba. 2 ini aja, nggak usah semuanya dulu. Ini yang penting Anda paham dulu. Nah, di sini tambahkan namanya border. Border itu supaya apa? Kotak yang tampil di sini nanti ada garisnya. Nah, bordernya saya kasih angka 1. Kita simpan dulu. Kita refresh. Nah, ini sudah ada garisnya. Bisa dilihat ya. Terus tambah satu lagi elemen atau namanya apa? BG color ya. Kita tulis saja yellow. Terus kemudian kita save. Kita lihat efeknya. Nah, seperti ini. Nah, Anda nanti bisa kreasikan sendiri ya. Silahkan Anda lanjutkan untuk tabel, nanti dicoba latihannya. Kita masuk ke materi yang terakhir untuk hari ini, yaitu tentang image atau menyisipkan gambar. Nah, di format HTML, sintak yang paling penting dalam memasukkan image itu adalah src. Ini. src ini yang paling penting. Jadi cara menulis sintaknya adalah img src. Image ya, src itu search, kemudian dicari nama filenya. Kalau bisa nama filenya di satu folder. Tapi kalau nanti nama filenya di dalam folder tertentu, maka foldernya ditulis foldernya apa namanya, ditulis nama folder garis miring baru filenya. Filenya bintang1.jpg. Itu kalau dalam folder yang berbeda. Jadi antara teks HTML-nya dan teks HTML-nya dan gambarnya itu kalau bisa satu folder. Jadi kalau satu folder tidak perlu memanggil nama folder sebelumnya. Jadi amannya seperti ini. Oke, kita lihat dulu. Di sini ada gambar. Nah, ini ada gambar Steve Jobs ini ya. Coba tak buka. Nah, ini. Tulisannya dilihat, S-nya besar, TEFE. Kemudian ada underscore, kemudian ada J besar, OBS. Ya. Nah, ini penulisannya harus sama persis. Kalau Anda tidak yakin dalam penulisannya, Anda bisa di-rename seperti ini. Kemudian Ctrl C. Tinggal ditambah JPG. Nah, cara menginsertkannya, kita bikin file, new file, kemudian kita simpan, kita kasih nama insert
gambar. Kemudian kita pilih HTML, di sini juga kita tambahi .html. Kemudian kita save. Seperti biasa, kita tulis HTML-nya dulu. Nah, ini ditulis insert gambar. Terus untuk bodinya langsung aja, kita langsung img, tuliskan im. Nah, udah keluar. Image search. Kemudian kita Ctrl V. .jpg. Nah, cukup seperti ini. Nanti filenya ketika manggilnya seperti ini, nanti ditampilkan file sesuai file asli gambarnya, ya, ukurannya. Oke, kita buka insert gambar. Nah, ini. Nah, gambarnya gede banget. Gede banget ya. Gede banget. Nah, untuk mengatur gambarnya supaya enak dilihat, maka kita atur height dan width-nya. Nah, tadi udah saya beri bocoran cara mengatur. Nah, cara mengaturnya di sini ada WIDTH, width, kemudian height-nya. Nah, kita coba. Di sini kita tulis saja. Kita bikin height namanya 200. Height itu berarti tinggi ya. Kemudian width-nya WI, tulis saja WI, itu udah keluar. Namanya 180. Sorry, 150. Save. Jadi di sini 200 kemudian 150 ini ukuran pixel ya. Bukan sentimeter. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Oh, ini berarti terlalu tinggi, kurang lebar, kurang proporsional, bikin 180. Nah, ini lebih pentingan. Terus kalau ingin tambahkan teks, tinggal aja tulis gini. Job memamer boleh aja tambah seperti ini. Kita save. Nanti kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Kok kurang cakep? Ya, kita belum kasih apa? Kemarin masih ingat elemen untuk pindah baris BR. Nah, kita save lagi. Nah, seperti ini. Oke, itu 3 materi hari ini yang Anda harus kerjakan. Silahkan nanti ya. Dikerjakan halaman 14 sampai halaman, kalau nggak salah, 26. Ya, sampai 26, sampai ini. Oke, silahkan bekerja, silahkan dikerjakan. Nanti untuk pertemuan 11 akan saya info lebih lanjut. Oke, sebelum diakhiri, silahkan kalau ada pertanyaan. Silahkan kalau ada pertanyaan. Sudah sangat jelas ya berarti ya. Oke, nanti kalau Anda bingung, dibuka lagi rekamannya. Nanti rekaman kuliah hari ini akan saya tampilkan. Nanti buka di YouTube. Kemudian kalau masih ada sesuatu yang belum paham, segera ditanyakan. Oke, saya akhiri kuliah siang hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Jangan lupa absen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.